Saudara, ada satu konsep kehidupan yang sangat sederhana, sangat simpel, gampang sekali dimengerti. Nah, konsep kehidupan itu semua orang di dunia itu tahu, tapi seringkali kita tidak bisa melakukan itu. Mari kita lihat konsep itu dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Lukas 11 ayat yang ke-9. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat suka ayat ini, karena inilah janji yang Papa beri buat kita anak-anaknya. Saudara, kalau saya tanya begini kepada saudara, apa bedanya anak kecil dengan kita orang dewasa? Bukan soal yang lain, satu saja bedanya. Anak kecil itu selalu sudah begini saya nggak tahu. Minta. Anak kecil selalu minta. Betul? Nah, kalau ada orang sudah gede, sudah dewasa, suka minta, namanya apa? Tukang. Oh, balik lagi dong nama anak kecil. Betul. Jawabannya betul. Tapi yang saya maksud, kalau anak kecil suka minta, itu wajar. Kalau kita sudah besar, suka minta, sebutannya apa? Tukang minta-minta. Loh, betul toh? Nah, apa kata lain minta-minta itu? Nah, pengemis. Bahasa Hokianya apa pengemis? Apa itu bahasa Hokianya pengemis? Kijia. Oh iya, jelek betul ya. Nah, maka itu begini. Kalau masih kecil suka minta, itu wajar. Kenapa wajar? Karena tidak bisa kerja. Belum bisa kerja masih anak kecil. Tapi kalau sudah besar, kata minta jadi kijia. Jadi itu. Kata minta jadi minta-minta. Nah, konsep ini sederhana dalam kehidupan kita. Maka itu, kalau kita sudah menjadi Kristen, Tuhan ingin kita masa begini terus. Apa itu? Kita maunya dewasa, bertumbuh. Jangan seperti anak kecil terus. Nah, konsep ini yang kita harus kenal. Makin lama kita menjadi Kristen, harus makin berhenti, makin kurang. Apa tadi? Ini loh sebegini. Kurang apa? Minta-minta. Karena sudah dewasa. Nah, apa kata lain minta, lawan katanya, kebalikannya minta itu apa? Memberi. Kalau kita sudah dewasa, maka kita harus bisa memberi, nggak minta lagi. Nah, lalu kita tanya, tapi mengapa di dalam ayat 9 Tuhan Yesus suruh apa kepada kita? Baca, ayo, suruh apa Tuhan Yesus? Mintalah. Nah, aneh, mengapa dia suruh kita minta? Kalau kita sudah dewasa, kita tidak boleh minta. Tapi di sini dia menyuruh kita, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kenapa berbeda? Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita senang sekali. Saudara, mengapa dia suruh kita minta? Padahal kalau kita sudah dewasa, kita nggak minta. Kita harus memberi. Hari ini kita akan belajar kebenaran. Banyak anak Tuhan tidak meneliti ayat ini. Cuma dibaca saja karena memang ayatnya enak. Mintalah akan diberi, carilah akan mendapat, ketok pintu maka pintu dibuka. Wah, bagus sekali ayat ini. Tapi hari ini kita akan menemukan kebenaran. Kalimat yang menolong kita untuk mengerti ayat ini adalah oleh karena itu. Ketemu? Semua ada Alkitab saudara? Oleh karena itu. Nah, kalau ada kalimat oleh karena itu, berarti ada sebuah alasan. Boleh minta asal oleh karena sesuatu. Oh, betul? Nah, di sini banyak orang Kristen tidak pernah membacanya. Oleh karena apa?
Karena asal dengar ayat mintalah, carilah, ketuklah, wah kita senangnya luar biasa. Kita tidak pernah tanya oleh karena apa. Disuruh minta itu oleh karena apa. Berarti ada sebuah kisah, ada sebuah alasan. Maka itu kalau baca Alkitab yang teliti. Jangan cuma gini, oh hari ini aku sudah baca 4 pasal. Apa isinya? Nggak tahu, pokoknya baca. Bukan begitu caranya. Baca itu untuk mengerti, dan setelah mengerti kita lakukan. Nah itu orang Kristen. Ayo kita baca oleh karena apa. Kita boleh minta mulai ayat yang kelima. Pelan-pelan saya baca ini ya, karena tidak diterjemahkan hari ini. Lalu, sudah ayat 5, semua lihat ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam, perhatikan ya, ada sebuah masalah, ada sebuah kejadian. Kalau ada seorang di antara kita jemaat Afia di Medan ini pada tengah malam kemana? Ayo baca kita saudara. Seorang di antara kita pada tengah malam kemana? Pergi ke rumah siapa? Seorang teman. Nah saya langsung, ini yang punya pabrik roti. Seorang di antara kita pergi tengah malam, jadi di atas jam 12 malam, pergi ke rumah teman yang punya pabrik roti, yang punya toko roti, malam tengah malam ini, dan berkata kepadanya, teman ini sahabatnya, berkata apa? Ayo baca. Pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Nah ini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, carilah, ketoklah. Oleh karena apa? Oleh karena ada seorang di antara kita yang sudah Kristen. Begitu bukan? Kalau di antara kita sudah Kristen, Yesus berkata, pergi ke rumah teman kita tengah malam, hanya apa tadi? Minta, beli atau pinjam? Ayo, lagi sekali, minta, beli atau pinjam? Berapa? 3. Ganjil sekali. Kenapa enggak 5 atau 10? Kenapa cuma 3? Kenapa saudara pinjam roti malam-malam ke rumah temanmu yang punya pabrik roti? Ayat yang ke-6. Sebab, ayo baca. Sebab siapa? Seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan. Misalnya aja, entah dari mana, dari utaranya Medan ini ada kota apa ya? Aceh, bisa turun, mau ke mana? Mampir Medan. Nah, saudara punya teman yang dalam perjalanan tengah malam, ternyata dia anak-anaknya kelaparan. Sudah tengah malam, nggak ada restoran buka. Tapi teman itu ingat bahwa di Medan dia punya teman, yaitu saudara. Mampir saja. Nah waktu teman itu mampir ke rumah saudara, saudara bangun, mereka lapar, saudara nggak punya makanan. Tapi saudara ingat, aku punya sahabat yang punya pabrik roti. Kamu tunggu ya, aku pinjam dulu ke temanku. Ngerti ceritanya ini? Ingat, oleh karena itu, saya lanjut. Sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Jadi oleh karena apa saudara pinjam roti? Hai, jawab no. Oleh karena apa saudara pinjam roti? Kenapa? Untuk siapa? Untuk tamu, untuk sahabatmu. Jadi bukan untuk diri sendiri. Amin. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Nah sekarang masalahnya muncul di ayat 7. Sebaik-baiknya seorang teman, ya tahu aturan dong. Masa malam-malam ngetok rumah orang mau pinjam roti walaupun kenal baik. Nah terjadilah diskusi debat. Nah di sini yang bingung itu terjemahnya nggak tepat. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab? Jawab apa? Ayo jawab apa? Jangan ganggu aku. Pintu sudah tertutup. Aku dan anak-anak sudah tidur. Aku gak mau bangun untuk memberikannya kepada saudara. Wajar. Walaupun teman tahu diri dong, jam segini mau cari roti. Walaupun aku punya roti tapi gak bisa. Nah ini masalahnya.
Tapi lihat ayat 8. Nah ini yang buat bingung, bukan ayat 7. Ayat 8 terjemahnya bingung. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya. Stop dulu. Siapa ini yang gak mau bangun dan memberikan? Siapa itu? Yang punya roti gak mau bangun, gak mau memberikannya padanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Nah ini yang bingung. Loh apa urusannya? Karena orang itu sahabatnya, maka itu yang punya roti gak mau bangun. Nah saudara yang pinjam roti juga sama dableknya. Saudara berkata gini, namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Sikap siapa yang tidak malu? Saudara saya bilang gitu toh. Sikap kita nggak malu itu. Nah inilah rahasia luar biasa. Rupanya dua orang ini saudara dengan yang punya pabrik roti itu Ho Peng Siang Ho, teman baik betul-betul. Oke, nah besok saja aku nggak mau bangun. Nah saudara bilang gini, aku tahu kamu gak akan marah kalau aku ketok terus, karena kamu kan temenku. Nah yang punya roti sama dableknya, ketoklah sampai capek, aku gak mau bangun. Aku tahu kamu juga gak akan marah karena kamu temanku. Ngerti ilustrasi ini? Dua-dua sama ngotot. Nah saudara, kalimat ini penting. Tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu. Nah kalau pakai bahasa kasarnya nggak tahu malu itu. Siapa sikap yang nggak tahu malu tadi? Kita. Nah ini yang penting. Sikap nggak tahu malu, minta apa? Minta atau beli atau pinjam? Pinjam roti. Kenapa sikap kita tidak boleh malu? Karena ada apa tadi? Lupa lagi. Kenapa setengah malam datang ke rumah teman yang punya roti itu? Kenapa tadi? Ada siapa? Ada sahabat kita yang dalam perjalanan. Jadi bukan untuk kita, untuk orang itu. Karena sikapnya yang tidak malu itu, walaupun mereka dua bersahabat, akhirnya ia bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Siapa yang kalah? Yang kalah siapa? Kita atau teman kita yang punya roti itu yang kalah? Ayo jawab, yang kalah yang mana tadi? Yang punya roti harus bangun. Terus gak berhenti-berhenti. Karena sikapnya yang tidak malu itu, ia bangun juga dan memberikannya. Lalu kalimat pertama ayat 9 bunyi apa? Baca lagi. Ayo ayat 9 kalimat pertama. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, carilah, ketoklah. Nah, berarti selama ini ada ribuan jutaan orang Kristen salah dengan konsep ayat ini selama hidup jadi Kristen. Salahnya di mana? Susah bener jawabnya ini. Salahnya di mana? Karena kita sering minta hanya untuk diri sendiri. Sudah minta untuk diri sendiri, nggak tahu malu lagi. Kalau kita dikatakan tidak tahu malu karena orang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk diri sendiri minta terus nggak tahu malu kamu, itu beda. Nah banyak yang salah jadi Kristen. Sudah tanggal 5 Desember loh saudara. Ingat ya. Ayo semua pengusaha, wah pasti sedang hitung-hitungan ini. Akuntan-akuntan lagi sibuk sekarang, lembur-lembur kerjanya, harus ngitung semuanya. Untung berapa, rugi berapa tahun ini perusahaan ini. Maka kalau Papa di surga menghitung tentang kita, dengarkan, Dia tidak pernah menghitung berapa banyak yang kita dapat. Yang Dia hitung adalah berapa banyak yang kita sudah bagi. Itu cara Papa kita ngitung. Sekarang kita satu-satu. Di antara kamu jelas kita. Nah sekarang siapa sahabat kita yang punya pabrik roti? Siapa dia? Mana itu? Itu suara anak kecil ya? Iya, ini ada suara anak betul. Suara anak apa? Tuhan Yesus yang ngomong siapa tadi? Oh bukan anak kecil tuh, Bu. Maaf, saya kira suara anak kecil. Ternyata orang gede, oh maaf. Tuhan Yesus yang punya pabrik roti itu.
Maka itu dia disebut orang Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Nah, Tuhan Yesus yang sahabat kita punya roti itu. Ayo kita datang. Banyak enggak di sekitar kita yang setiap malam orang kelaparan? Jawabannya atau tidak? Banyak. Orang yang susah, orang yang perlu pertolongan banyak sekali, saudara. Nah, sikap kita bagaimana? Maka itu tidak boleh ada alasan. Aduh, saya itu miskin, saya itu enggak orang susah, saya itu enggak punya apa-apa. Hari ini yang suka ngomong begitu bertobat. Sebab ada firman, kalau kita punya tamu malam-malam enggak punya apa-apa, tetap bisa memberi. Dengan cara apa tadi? Salah kok minta, pinjam. Jangan lupa, itu yang buat saya heran. Kenapa bukan minta atau beli, tapi pinjam? Coba yang bawa bahasa Mandarin, ada kata itu enggak? Coba kita bahasa Mandarin. Ada di situ bahasa Mandarin di PowerPoint. Nah, kata pinjam ini saya ingin tahu. Ya, ayo orang Hokkien, orang yang bahasa Mandarin coba bacakan untuk saya. Saya nggak ngerti sebabnya. Kata apa? Pinjam, betul ada kata pinjam? Nah, itu dia. Ayo cepat bacakan. Ada nggak yang bisa bahasa Mandarin? Tolong saya. Betul ada kata itu? Bahasa Hokkiannya? Ayo cepat. Tolong bacakan. Cie, jadi pinjam ya. Cio bahasa Hokkiannya. Nah, lihat ada kata itu. Kenapa tidak minta? Kenapa tidak beli, pinjam? Sekarang saya tanya. Kalau kita pinjam cie seseorang atau cio bahasa Hokkiannya, itu artinya suruh apakan? Kembalikan. Karena bukan minta. Ayo kita jujur, sepanjang tahun 2010, 11 bulan kita lewati. Pernahkah saudara melakukan ini untuk orang lain? Saya beri kesaksian. Saudara, 2 minggu yang lalu. Itu cara saya hidup sampai hari ini. 2 minggu lalu anak saya dari Makassar telepon. Bilang, papa ada keluarga yang punya masalah. Saya bersyukur pada Tuhan, anak-anak kami itu tahu. Kalau mereka nggak bisa buat satu, dia pasti akan telepon saya. Pak, kisahnya begini, dia itu baru isi bensin di sebuah pompa bensin. Tiba-tiba yang melayani dia itu wajahnya murungnya luar biasa. Sampai anak saya itu nggak tahan lihat seorang ini susah. Jadi selesai isi bensin, dia cari waktu untuk ngomong pada orang ini, pegawai pompa bensin. Ternyata keluarga ini punya masalah berat, saudara. Mereka punya 3 anak laki. Saudara bisa tahu kalau kerjanya ngisi-ngisi bensin di pompa bensin, itu orang kaya atau orang miskin? Pasti orang susah. Kalau kaya nggak mungkin dia kerja seperti itu. Punya 3 anak laki. Ya, saya belum pernah ketemu. Saya belum ke Makassar. Saya terakhir ke Makassar tanggal 16 Oktober yang lalu. Saya belum ke sana lagi. Punya 3 anak laki. Dalam 2 tahun anak mereka mati 2. Yang bungsu kena leukemia. Itu meninggal tahun 2008 yang lalu. Yang gak bisa ngobatkan karena orang miskin. Maka itu negara ini jahat sekali. Orang miskin sakit, paling cuma tinggal tunggu mati saja, bukan? Mau diapakan lagi? Apalagi leukemia. Mau diobatkan kemana? Mati anak bungsunya. September 2009 anak laki pertamanya mati karena HIV AIDS, karena narkoba. Nah, waktu anak saya ketemu, anak keduanya sedang parah karena narkoba juga. Lalu tadi saya baru telepon dia. Dia bilang biaya rumah sakit yang terakhir 1,4. Saya tanya kenapa nggak bilang papa? Saya sudah urunan dengan teman-teman. Bagus kalau begitu. Nah, akhirnya bilang, Pak, telepon. Saya telepon, saudara. Mereka kaget kan nggak kenal. Lalu saya ceritakan, anak saya tadi yang beli bensin dilayani bapak itu. Oh ya. Terus saya ngomong dengan anak itu, suaranya sudah pelan. Iya, tidak, nggak bisa ngomong. Cepat ke dokter, saya bilang. Kami nggak punya uang, nanti saya bayar. Saudara, ayat ini menginspirasi saya dalam hidup. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak boleh berhenti atau menyerah untuk memberkati orang. Sebab saya diberi hak minta pinjam kepada sahabat saya. Masih ingat itu? Ketok, minta kepada dia, pinjamkan kepadaku, nanti aku bayar. Saudara, akhirnya mereka cari dokter. Saya telepon dengan dokternya, bilang, dok, tolong rawat sebaik-baiknya. Nah, akhirnya anak itu masuk rumah sakit karena parah kondisinya.
Nah tadi pagi dalam perjalanan ke sini dari Mojopahit saya ke sini telepon. Ternyata diagnosa yang terakhir livernya bengkak. Saya bilang pada Anda, cepat teruskan pengurusannya. Saudara bisa bayangkan anak 3 mati 2 tinggal 1 sakit lagi. Bisa bayangkan enggak? Nah ada orang-orang seperti itu di sekitar kita dalam hidup kita tiap hari, iya atau tidak? Kalau sampai saudara bilang enggak ada, engkau buta dan tuli dan gitu saja. Betul tidak? Engkau buta dan tuli. Kalau sampai saudara bilang tidak ada orang susah seperti itu. Kalau saudara tidak buta, tidak tuli, tapi tetap bilang tidak ada, yang terakhir engkau pelit. Tadi saya belum belajar bahasa Okianya, apa pelit tadi lupa. Apa pelit itu? Jam syap, gitu saudara, pokoknya pelit saudara, gitu saja. Ada banyak orang yang perlu pertolongan. Katakan amin. Kita harus buka hati. Jadi orang miskin nggak punya apa-apa, tidak boleh punya alasan tidak memberi. Karena kita diberi apa tadi? Kesempatan untuk ketemu siapa? Yesus, sahabat kita yang punya roti, dengan pinjam. Artinya kalau kita terima, kita harus kembalikan. Kata pinjam ini ternyata banyak orang Kristen tidak tahu. Ya seperti Indonesia. Sejak zaman Pak Harto dulu Indonesia sudah hancur karena pinjaman luar negeri diubah katanya oleh Pak Harto jadi bantuan. Nah pinjaman diubah jadi bantuan, maka itu dihabiskan sendiri karena kan dibantu. Ngerti nggak hukum yang salah di negara ini, saudara? Sampai hari ini utang Indonesia sudah nggak kebayar lagi. Kalau dihitung dengan 230 juta rakyat Indonesia untuk bisa bayar lunas, maka masing-masing rakyat Indonesia harus bayar hampir 7 juta. Maka itu di Indonesia ini begitu ada bayi lahir, utang 7 juta sudah dia. Memang begitu cara ngitungnya. Bayi lahir, utang 7 juta, belum minum sudah utang. Karena kejahatan pemerintah, pinjaman diganti kata bantuan. Nah rusak sampai hari ini nggak diubah lagi. Saudara, semua yang kita punya, mau rumah di Singapura, rumah di Jakarta, rumah di Sydney, ayo yang kaya-kaya ini dengar baik-baik. Begitu orang kaya kalau ketemu saya takut, saudara. Saya tuh paling benci pada orang kaya yang pelit. Dengar itu baik-baik. Saudara dengarkan ini, supaya saudara sadar. Pasti ada yang nyesel, wah nyesel gua datang hari ini. Lah yang nyesel itu orang yang harus bertobat kalau begitu. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir langsung pakai celana. Ada tidak? Nggak ada. Walaupun bapaknya punya pabrik tekstil, betul? Nggak ada yang lahir langsung pakai celana. Menakutkan bayi itu. Kalau saudara punya teman, punya perusahaan emas, punya toko emas banyak sekali, anak lahir pun nggak langsung pakai cincin, betul? Semua kita lahir telanjang. Jadi kita nggak pernah punya apa-apa dalam hidup. Semua apa? Pinjam dari sorga. Apa kita yang minjami kita? Nah kalau semua kita sadar bahwa apa yang kita punya ini pinjam, berarti kita harus mengembalikan. Nah ini hebatnya Papa di sorga. Walaupun dia yang minjami kita, ya, tapi dia minta kita bayarnya ke siapa? Nah, bukan ke dia lagi, tapi ke orang lain. Awas ya, kalau nanti pulang ke surga utangmu kebanyakan, nggak naik nanti keberatan utang itu. Tinggal jangan diaminkan, bahaya itu nanti tinggal di dunia terus. Maka itu jangan punya utang kepada Tuhan, cepat bayar sebelum mati. Amin. Nah, saya mau tunjukkan hari ini saudara, supaya saudara kaget. Ada firman yang jelas sekali bahwa orang pelit, Kristen pelit, pendeta pelit itu masuk neraka. Kejam betul. Memang begitu. Bukan saya yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Jadi kalau ada pendeta, ada orang Kristen tidak berzina,
Tidak membunuh, tidak mencuri, bahkan ngerampok juga tidak. Tapi pelit, dia tetap masuk neraka. Oke, saya tanya dulu aja daripada saya pulang dikeroyok, dimarahin di situ, saya takut. Saudara mau baca ayatnya atau tidak? Jujur. Loh, saya tanya indah. Ada yang gak jujur tuh? Ayo. Mau atau tidak? Saya tanya dulu, kok enggak saya ngomong yang lain. Mau? Syaratnya setelah tahu harus tambah pelit. Terlalu itu. Kok asal tahu tambah pelit bagaimana ini? Setelah tahu harus melakukan. Janji ya? Oke, sudah ngomong. Oke, saya tunjukkan. Matius 24. Lukas 16 saja, karena sebelahan. Lukas 16 dulu. Lukas 16 ayat 9. Orang pelit itu masuk neraka. Maka itu banyak gereja nggak pernah khotbah ini karena takut orang kayanya tersinggung. Kalau saya biar aja. Sudah, Lukas 16 ayat 9. Mandarinya coba masukkan. Saya ingin tahu nanti bedanya ya, Mandarinya dengan Indonesianya. Sudah? Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, saya ingin. Nah, Mandarinya mamon itu apa? Di situ bilang apa? Baca tolong, ayo ya. Mandarinya mamon, mamon itu apa? Bu, uang. Kau pakai kata uang ya? Jien, kau kata jien di situ. Nggak ada kata setan. Ada nggak kata di situ? Mamon itu uang. Ada nggak kata lain? Coba yang bisa bahasa Mandarin, tolong saya. Apa itu? Jienca itu apa? Jiennya uang. Harta. Oh, nggak ada kata setannya. Wah, orang Mandirinya sopan juga kalau begitu ya. Ini dalam semua terjemahan ada kata mamon, uang yang tidak jujur. Oke, saya teruskan. Jadi zaman Yesus hidup, orang-orang rabi-rabi Yahudi ahli Taurat itu kalau berkata uang itu setan, saudara. Nah, saya itu ingin, nggak apa-apa, Mandirinya teruskan aja kok. Saya itu ingin mengembalikan konsep ini di zaman kita hidup. Bayangkan kalau semua kita setuju menyebut uang itu setan seperti firman ini. Ternyata bahasa Mandirinya cuma kata jen, uang saja. Saudara, semua orang kan mikir dari anak kecil gini, misalnya, ma, minta setan 20.000. Kira-kira anak itu mikir nggak? 20.000 setan buat apa ya? Nah, itu uang. Ayo, uangmu berapa di deposito? 4 miliar setan. Wih, banyak sekali itu. Saya pinjam 20 juta setan. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Itu uang. Yesus berkata uang itu setan. Dan memang, betul? Berapa banyak kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan gara-gara uang? Betul? Anak dengan orang tua. Berapa kali di Medan pernah ada iklan itu, anak putus hubungan dengan orang tua atau orang dengan anak gara-gara warisan. Uang itu setan betul, saudara. Maka itu sekarang saya, di dompetmu ada setan berapa hari ini? Lu coba lihat dompetnya, ada setan berapa hari ini? Oh, setannya plastik. Oke. Coba lihat ke ATM, ada berapa itu setannya? Ya, oke, saya lanjutkan. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita uang itu untuk apa. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon atau uang tidak jujur. Bahasa Mandarinya mengikat persahabatan bilang apa? Ada kata Bang Yu? Akan ada kata itu nggak cepat? Mengikat persahabatan. Ayo, bahasa Mandarinya apa? Tolong saya. Apa bahasa Mandarinya? Ya, apa artinya? Cari. Aduh, saya tanya. Itu Indonesia bilang, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Itu katanya itu bahasa Mandarinya apa? Nah, ada kata bengyu ya. Jadi mencari teman dengan uang. Saudara, surga mengajar kepada kita, uang itu hanya untuk satu tujuan, mencari teman, bersahabat. Dalam bahasa Injil itu artinya buatlah penginjilan dengan uang. Uang tidak boleh begini. Banyak orang berkata, kenapa kamu tabung uangmu? Kenapa kamu simpan uangmu? Orang pasti jawabin, ya siapa tahu, kamu jaga-jaga. Itu artinya negatif semua, betul?
Kalau saudara simpan uang ya untuk jaga-jaga, siapa tahu itu hanya menunggu siapa yang sakit, siapa yang mati, siapa yang kecelakaan, kan begitu bukan? Kan jelek sekali artinya. Uang itu hanya untuk mencari teman, bersahabat. Itulah penginjilan. Tanggal berapa? Tanggal 14 November yang lalu. Di rumah istri saya bilang, saya lagi nggak di rumah. Ada kiriman paket gede tapi ringan, kok bunyi klotok-klotok gitu. Saya bilang buka saja, saya bilang. Begitu dibuka istri saya kaget. Saya dikirimi 20 handphone baru, saudara. Jangan minta, awas. Nah, istri saya tahu saya itu hobi beli handphone, saudara. Bukan untuk saya, juga bukan untuk saudara. Untuk apa saya beli hobi beli handphone? Saya ini kalau kemana-mana ketemu orang, saya ngomong orang itu dan dia nggak punya handphone, saya pasti beri supaya saya bisa komunikasi. Jumat kemarin ya, saya mau terbang dari Kaimana menuju Surabaya karena Sabtunya saya ke Medan. Nah di Kaimana saya ketemu sopir taksi yang minta saya antar, sebenarnya ini baru datang mau pergi. Tapi Roh Kudus bicara, namanya Wardi, orang Bugis. Nah seperti itu, nggak punya handphone, saya kasih handphone supaya saya bisa komunikasi. Jadi kalau saya punya uang, saya akan bagi kepada orang yang saya tahu orang itu perlu Yesus. Bagi. Nah ini, yang pelit sudah pura-pura nggak dengar kalau begini nih. Kok nggak ada yang amin, bagi. No, aminnya terpaksa lagi. Amin. Ayo. Kalau saudara punya sesuatu, ayo bagi. Nah, cuma 3 orang. Yang lain pura-pura budek. Awas saudara. Bagi. Nah, inilah uang. Terus, apabila, ini kata penting, ya Mandarinya perhatikan. Apa supaya jika mamon itu, uang itu bagaimana? Ayo, bagaimana uang itu tidak dapat menolong lagi? Saya tanya dulu, apa artinya kalau ada orang punya uang dan uangnya nggak bisa nolong dia lagi? Itu artinya apa? Meninggal, betul. Mati sudah orang itu. Kalau uangnya nggak bisa nolong lagi berarti dia mati. Nah, di sini kita belajar, saudara. Ternyata salah kalau saudara ditanya orang, kenapa kamu kerja? Orang pasti jawab supaya untuk ayo kenapa kerja? Untuk hidup. Betul tidak? Itu jawaban untuk hidup. Hari ini jawabannya salah. Kalau orang bekerja supaya hidup, itu artinya orang makin dapat banyak uang karena dia kerja. Dia nggak mati-mati karena hidup. Nah, saya tanya kepada saudara, orang kaya mati juga atau tidak? Betul. Nah berarti uang itu nggak bisa beri panjang umur. Kalau sampai uang bisa membuat orang nggak mati-mati, berarti uang bisa beli nyawa kiloan. Kan begitu artinya. Nah apabila uangmu tidak bisa menolong kamu lagi, berarti mati. Nah ini kata penting, baca baik-baik. Kamu diapakan? Mana Mandarinya? Kamu diapakan? Ayo baca. Kamu diapakan? Diterima di mana? Dalam kemah abadi. Bahasa Mandarinya pakai terjemahnya sama tidak? Kalau kamu sudah mati, diterima di mana? Bahasa Mandarinya pakai kalimat apa itu artinya? Di mana? Kemah yang kekal, kemah abadi. Baik. Nah, apa itu kata lain kemah abadi? Itu di mana? Ayo, kemah abadi itu apa? Surga. Nah, sekarang saya balik ayat itu. Kalau kamu punya uang dan uang itu tidak kamu pakai untuk mengikat persahabatan, mencari teman tadi atau penginjilan, maka suatu hari uangmu nggak bisa nolong kamu lagi, kamu mati. Maka lawan katanya kemah abadi itu mana? Lah ayo jangan pura-pura nggak tahu. Mana lawan katanya kemah abadi? Neraka. Sering tahu nggak arti ayat ini? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tapi pelit.
uangnya selama hidup tidak pernah dipakai untuk memberkati orang lain. Kalau orang Kristen itu, pendeta itu mati, mereka akan masuk neraka, bukan di kemah abadi. Belum selesai, ada satu ayat lagi, tunggu. Matius 25, supaya kita sadar hari ini saudara. Matius 25, tetap cari mandarinnya juga ya. Ayat yang ke-44, Matius 25 ayat 44. Nah, lalu mereka pun akan menjawab dia, ini para kambing yang diadili hari itu. Karena mereka protes, kapan kami melihat engkau lapar, kapan kami melihat engkau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Mana ada Tuhan sakit, Tuhan telanjang, Tuhan lapar, dan sebagainya? Mana? Ayat 45, saudara dengar ini. Maka Yesus akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saya tanya dulu, menurut saudara, orang yang paling hina itu adanya di luar gereja atau di dalam gereja? Ayo jawab. Mereka adanya di luar gereja atau di dalam gereja? Pasti di luar. Kalau kita sudah di dalam, kita ini nggak hina, mulia, karena Yesus sudah menebus kita dari dosa. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Bagaimana orang-orang yang paling hina ini? Saya berharap program gereja saudara untuk tahun depan, jangan lupa orang-orang ini. Setiap bulan saudara harus punya pekerjaan, punya hati untuk mereka yang paling hina ini. Bukan untuk dikristenkan supaya anggota gereja kita bertambah, tidak. Tapi supaya kita memberkati mereka. Waktu anak itu dibawa ke dokter pertama kali, terus dokternya bilang, Pak Pendeta, terlambat 30 menit anak ini mati. 30 menit saudara. Kalau saya nggak paksa untuk ke dokter, dokter bilang anak ini mati, sudah dehidrasi, sudah rusak semuanya. Maka itu nggak bisa ngomong, iya, cuma begitu saja. Saudara, ada banyak orang di sekitar kita yang perlu Yesus. Saya belum ngomong soal Tuhan, saya belum ngomong soal gereja, tapi mereka tahu bahasa pendeta. Saya ngomong dulu, kenalkanku. Saya tuh punya konsep begini dalam hidup saudara. Kalau ada orang bunuh diri, ya ada orang bunuh diri dan mati, maka yang patut dan harus disalahkan adalah gereja yang terdekat dengan orang itu tinggal. Kenapa? Kalau ada orang bunuh diri, nah orang egois, orang pelit akan marah. Urusannya apa? Dia mati, aku yang salah. Itu orang Kristen yang enggak mau tahu. Siapa bisa jawab? Mengapa saya memutuskan kalau ada orang bunuh diri, maka yang salah gereja terdekat dengan orang itu? Siapa bisa jawab? Ayo. Kenapa? Karena apa? Karena nggak terima pengajaran firman. Terlalu rohani itu. Ayo, karena apa? Gereja apa? Tidak menjadi berkat. Betul. Orang yang bunuh diri itu pasti sedang putus asa. Kalau orang sedang putus asa, berarti dia mengalami jalan buntu, tidak punya jalan keluar untuk masalah, mati saja. Saudara, maka itu yang paling salah adalah gereja yang terdekat. Kenapa? Bukankah kita sebagai gereja itu selalu punya jalan keluar? Nah, kok gak amin lagi? Kita selalu punya jalan keluar. Maka itu saudara, kalau saya dengar ada orang susah, saya nggak perlu neliti dulu. Maaf ya, ini bukan saudara. Saya tahu banyak gereja uang diakonianya banyak. Ada orang susah datang, pasti pertanyaannya 3 hal. 1, anggota sini atau tidak? Dengan kurang ajar. Itu nomor 1. Nomor 2, sudah berapa lama? Betul? Kalau bilang sudah lama, pertanyaan yang ketiga, kenapa kok jarang kelihatan? Nah, bayangkan ini orang sudah mau mati, ditanya begitu dia mati duluan.
Kalau gereja punya uang diakonia, langsung kasih, nggak usah tanya. Apalagi banyak yang jahat, kami mesti rapat dulu ya, mesti ninjau dulu ke rumahnya. Kejam sekali. Oh iya, tapi kan kami nggak mau disalahgunakan uang Tuhan. Jangan sok. Ayo jujur, siapa berani angkat tangan? Kok berani saya masukkan koran Fajar besok? Siapa yang berani angkat tangan? Saya tanya. Jujur, selama hidup di antara kita, siapa yang gak pernah menipu Tuhan, menyalahgunakan berkat Tuhan? Ada yang berani angkat tangan? Gak berani. Semua kita juga pernah, mungkin juga sering menyalahgunakan berkat Tuhan. Mengapa kalau ada orang susah yang datang dan kita punya uang, kita masih pakai tanya macam-macam, takut disalahgunakan? Kalau toh dia nyalahgunakan, berarti urusan dia dengan Tuhan. Tadi saya dapat SMS, anak dari Sorong, dia kena demam berdarah minggu yang lalu. Saya nggak kenal. Nah, saya dapat telepon dari Manado. Orang Manado saya kenal. Nah, anak ini dulu tetangga mereka di Manado. Mereka 3 bersaudara. Anak nomor 2 di panti asuhan AB Pura. Saya belum pernah ketemu. Kakak pertama perempuan ada di Sorong. Dia kerja untuk menghidupi adiknya. Mereka yatim piatu. Nah, dari Manado telepon, dia bilang, Koden, tolong. Itu di Sorong ada anak begini-begini. Saya telepon, namanya Lina, kakak itu. Kenapa adikmu? Nangis dia. Saya nggak nangis, lu coba jawab. Iya, dokter bilang demam berdarah. Tapi saya nggak punya uang untuk masuk rumah sakit, bagaimana? Sekarang kamu di mana? Dia bilang masih tempat di rumah sakit di gawat darurat. Ada nggak salah seorang perawat atau dokter di situ? Jadi supaya kita jangan takut disalahgunakan, saya telepon. Ternyata perawat. Bagaimana? Sudah sangat parah, trombositnya tinggal sedikit. Baik, terus saya bilang cepat tangani anak ini. Saya akan segera kirim uang. Nah tadi dapat SMS, dia bilang sudah keluar rumah sakit. Puji Tuhan, saya nggak kenal mereka. Cuma ada orang yang telepon. Saudara, kalau nggak jadi mati. Akhirnya saya bilang gini, tahun ajaran baru, adikmu yang di Jayapura dan adikmu yang di Sorong ini pindahkan ke Nabire. Masukkan ke sekolah kami ada asrama dan gak usah bayar sekolah itu. Nangis lagi kakak. Tapi siapa yang jaga mereka? Ada bapak ibu asrama kami. Kalau kamu mau ikut kami pindah ke Nabire, ayo. Kami ada rumah di sana. Ayo tinggal. Dia senangnya luar biasa. Ada harapan, saudara. Saya jauh dari mereka. Saya tinggal di Nabire, anaknya di Sorong. Dapat duitnya dari Manado lagi. Nah, saya belum tahu mereka sudah dibaptis atau belum, itu urusan nanti. Yang penting saya akan tolong dulu. Maka itu kalau saudara punya uang diakonia, awas pelit. Jangan takut macam-macam lagi. Nah, orang yang terhina adanya di luar gereja. Nah, ayat 45. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, maka kamu tidak apa? Ayo baca, kamu tidak apa? Melakukannya juga untuk Yesus. Nah, ayat 46. Hati-hati yang pelit. Ayo, dengarkan ini yang pelit. Dan mereka ini itu siapa? Yang pelit, betul. Ayo ulangi lagi jawabannya. Dan mereka ini, siapa mereka ini? Yang pelit. Akan kemana? Ayo baca, akan kemana? Masuk kemana? Siksaan yang kekal. Itu apa? Neraka. Padahal Kristen tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tapi pelit. Masuk ke tempat siksaan yang kekal, neraka, saudara. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Tadi pagi saya baca analisa. Saya baca koran analisanya di rumah tadi pagi. Itu koran dari untuk kemarin. Saya lupa di halaman berapa. Tadi pagi saya baca. Saudara, pernah dengar satu kelompok Buddha suci? Pernah dengarnya? Saya kaget tadi pagi saya baca. Mereka akan lebih eksis di Medan untuk menolong orang-orang daerah kumuh. Sungguh saya tertemplak dengan orang-orang Buddha suci. Ini bacanya apa? Suci. Saudara masih ingat pendirinya seorang biksuni, perempuan dari Taiwan, berdiri bulan Maret tahun 98. Saya tahu sejarahnya. Nah, begitu berdiri tahun 98 bulan Maret, saudara, baru mulai
Mei 98, masih ingat 13 Mei 98, ada apa di Jakarta dan Indonesia? Ayo, ada apa? 13 Mei 98, masa lupa? Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan habis-habisan di antara orang Tionghoa dan orang Kristen. Kejam, saudara. Maret berdiri suci ini, Mei biksuni ini kirim utusan ke Jakarta, saudara. Saya heran, langsung mereka buat. Baru 5 bulan, 3 bulan. Maret, 2 bulan ya. Maret itu bulan 3, ini bulan 5. Saudara tahu di Australia suci ini terkenal sekali. Pertama saya mikir, ngapain kamu masuk Australia? Kan itu negara kaya, negara kulit putih. Ternyata suci masuk untuk menjangkau orang-orang aborigin. Sampai nggak bisa ngerti, hati mereka luar biasa. Saya ketemu banyak orang, maaf ya jangan tersinggung saya ngomong ini, karena saya pernah punya bukti. Yang sebelum Kristen pengikut Buddha, begitu jadi Kristen bisa jadi pelit, waktu di Buddha tidak pelit. Sekarang kenapa kamu begitu? Dulu kamu waktu masih di Buddha kan jadi memberi. Jawabannya apa? Lah pendetanya pelit. Ya sudah kalau gitu mau diapain lagi? Saudara, berbahaya sekali. Ingat meja Tuhan ini. Apa buktinya tiap minggu pertama, tiap bulan kita perjamuan kudus? Inilah bukti bahwa Yesus apa? Memberi hidupnya. Dia beri hidupnya. Ini luar biasa. Terus kalimat terakhir ya. Tetapi ayat 46-nya, orang benar masuk ke dalam apa? Hidup yang kekal. Luar biasa, saudara. Saya ingin bacakan SMS anak itu yang di rumah sakit itu dari pagi ini. Saya bersyukur sekali dia sudah sembuh. Minggu yang lalu sudah nggak ada harapan lagi anak itu. Mana tadi? Selamat pagi Pak Pendeta. Ini saya adiknya Kak Lina. Saya sudah sembuh. Coba pendek aja dengan saya Pak Pendeta. Saya bersyukur kepada Tuhan dapat SMS ini. Ayo hari ini kita jadi Kristen yang benar. Amin. Ayat terakhir 1 Yohanes 3. Ayat terakhir 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Semi dengan Foni dari Bandung, mereka punya tim namanya Pelangi Indonesia. Mereka juga punya pelayanan untuk menolong mereka yang bukan Kristen dan jadi berkat yang besar. Nanti kalau saudara mau tanya boleh pada mereka. 1 Yohanes 3 17 sampai 18. Boleh bahasa Mandarinnya juga keluarkan. 1 Yohanes 3 17 sampai 18. Nah, dari situ kalau kita sudah bisa bertemu dengan orang-orang yang kita bisa berkati, pelan-pelan kita akan masukkan kebenaran itu. Bersahabat dulu, jangan langsung ngomong. Ya, Mandarinnya kita lihat ya. Barang siapa mempunyai apa? Harta duniawi, dan bagaimana melihat saudaranya kena apa? Menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Jadi yang punya harta duniawi, bahasa Mandarinnya punya harta duniawi atau punya uang? Ayo baca bahasa Mandarinnya, tolong saya. Harta juga ya. Terus melihat orang apa? Orang menderita kekurangan, atau kalimat apa dipakai bahasa Mandarin? Ke orang kekurangan. Nah, saudara, tapi kita tutup hati kita. Saya baca 18-nya. Anak-anakku, marilah kita apa? Ayo baca. Apa? Mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Oke. Siapa yang suka nonton acara RCTI judulnya Minta Tolong? Ada enggak? Cuma satu, 2, 3, 4. Oke. Siapa ngelihat episode yang terakhir? Hari apa itu ya? Rabu. Iya, Rabu aja dia. Nah, saudara, penemu yang punya ide acara itu seorang pendeta. Saya kenal baik. Namanya Gi Tanbunaan. Dia tinggal di desa Cimahi. Nah, itu yang punya ide buat acara Minta Tolong. Siapa yang nonton episode terakhir Rabu kemarin? Nggak ada, kasihan. Katanya suka nonton, kok nggak? Ayo, ada yang menonton yang di belakang-belakang episode terakhir? Oke, saya tanya.
Siapa yang minta tolong? Itu orang ibu-ibu jual apa? Daun pisang untuk beli beras. Nah, dia keliling ke toko-toko, ke orang-orang yang kak mentereng, yang keren, nggak ada yang nolong. Terakhir saudara ingat siapa yang nolong? Pemulung, tukang becak, suami istri, pemulung. Itu saya ikut nangis waktu nonton itu. Jadi yang duitnya banyak, yang turun dari mobil, yang pakai baju bagus, berteduh di depan toko karena hujan, nggak ada yang nolong. Ini pemulung, uangnya tinggal 10.000. Begitu si ibu tanya, anak saya nggak bisa makan. Anak ibu berapa? 1. Pemulung ini nangis. Ditanya oleh ibu ini, kenapa ibu nangis? Saya ingat anak saya di penjara. Ada anak saya masuk penjara. Ya udah tunggu ya. Saudara, dia masuk ke pasar. Uang 10.000 dibelikan beras. Langsung dibawa. Kamu pulang. Yang nolong orang miskin, pemulung. Wah, kisahnya bagus sekali. Nah, ayo kita hidup sebagai orang benar. Jangan takut dimanfaatkan atau ditipu orang. Kita punya hikmat. Roh Kudus akan memberitahu kita bagaimana cara. Maka itu dalam hidup ini saudara, kita harus betul-betul mau berbagi. Amin. Apa-apa mau berbagi. Saya akan akhiri dengan beberapa ilustrasi kalau saya selesai. Mengapa Tuhan marah pada orang pelit? Karena banyak orang nggak bisa keberkatan kalau kita pelit. Satu, saya akan akhiri dengan ini. Suatu hari saya diajar oleh Roh Kudus tentang doa Bapa kami. Ternyata doa Bapa kami itu tidak pernah dijawab betul oleh Bapa di surga. Kenapa? Karena ini. Berikanlah kepada kami, teruskan. Apa kami? Makan kami yang secukupnya. Untuk kapan? Hari ini. Tidak pernah buat besok atau seminggu lagi atau sebulan yang akan datang. Cukup sehari dan tiap hari. Papa bilang, aku gak pernah jawab doa itu. Loh, kok gak bisa jawab? Kenapa? Saya kaget. Karena apa? Kita mintanya berapa tadi? Loh, mintanya berapa tadi? Secukupnya. Jujur, Papa memberi pas-pasan atau ayo, berinya pas-pasan atau lebih? Lebih. Jadi jawabannya salah. Minta secukupnya dikasih lebih. Nah, di situ saya tanya, kenapa kami minta secukupnya? Tahu Papa kasih lebih. Jawabannya buat saya menangis. Karena banyak orang nggak punya bapak seperti aku. Kamu punya bapak seperti aku. Jadi kalau kamu minta secukupnya, aku kasih kamu lebih. Supaya mereka nggak punya bapak. Lanjutkan, jangan pura-pura nggak tahu. Mereka yang nggak punya bapak bisa menikmati karena kita memberi. Saya kaget saudara. Maka itu orang Kristen tidak boleh menyimpan masakan kemarin untuk hari ini. Awas, itu pelit. Begitu kita bisa makan hari ini dan ada lebih, cepat keluar cari orang yang perlu, saudara. Katakan amin cepat. Saya mau ajarkan ini ya. Kalau saudara orang Kristen suka nyimpen masakan yang kemarin, bisa berhari-hari dipanasin terus begitu, dosamu 4 tingkat. Kalau dosa 4 tingkat nerakanya seberapa saya tidak tahu itu. Kenapa dosanya 4 tingkat? Dengar. Nomor 1, hari itu ada orang lapar, tetap lapar. Lu ya atau tidak? Kenapa? Karena orang itu nggak punya bapak seperti kita, sehingga nggak bisa minta, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Mereka tetap lapar. Dosa tidak? Kalau kita tahu saudara kita kekurangan, kita punya, tapi kita tutup hati kita tidak memberi. Lagi sekali, jangan takut dimanfaatkan. Dosa nomor 2. Hari itu penjual-penjual sayur yang di pasar nggak dapat duit. Kenapa? Loh, ayo jawab. Kenapa yang jual pasar nggak dapat duit? Karena ada orang pelit. Saudara nggak belanja hari itu karena makan yang kemarin. Orangnya susah lagi di situ. Loh, ini tertawanya setuju atau marah? Dosa nomor 3, bukan nomor, tingkat yang berikut.
semua masakan yang dimasak lagi itu pasti lebih asin, ya atau tidak? Kenapa? Kenapa kok lebih asin? Karena uapnya nguap jadi asin. Nah, dosanya begini. Kalau seorang makan masakan yang sudah dimasak lagi, diulang-ulang, itu buat penyakit. Ada berapa jenis sayur nggak bisa dipanasi lagi, bukan? Dia berubah penguraiannya itu. Nah, saudara tidak merokok, tapi makan yang dipanasi terus, sama aja itu penyakit. Berdosa juga, merusak tubuh. Betul? Seberapa kali dosanya? 3. Yang keempat, saudara melanggar firman itu.